أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام رحمني الله وإياكم، بإذن الله. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa masail pembahasan berkaitan dengan hewan kurban. Nah, insyaallah taala pada malam ini kita akan membaca permasalahan berkaitan dengan salat al-Aidain, salatul Aidain. Ya, hukum salat Aid dan juga permasalahan berkaitan dengan salat Aid. Yang punya kitab ya halaman 108. Kalau cetakannya sama ya, halaman 108. Al-Bab Ats-Tsani 'Ashar fi Salatil Aidain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala majmu'ah min al-muallifin Al-Bab Ats-Tsani 'Ashar. Ya, kenapa kita loncat ya bab salatul al-khauf yang seharusnya kita baca ya, agar ada kaitannya dengan hewan kurban dan juga ya momen karena dekatnya dengan Idul Adha. Qala majmu'ah min al-muallifin Al-Bab Ats-Tsani 'Ashar fi Salatil Aidain. Bab yang ke-12 berkaitan dengan dua salat Aid, Idul Fitr dan Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa fihi masail, dan di dalamnya terdapat masail, permasalahan. Wal 'idani huma 'Idul Adha wa 'Idul Fitr, wa kilahuma lahu munasabatun syar'iyyah. فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر في وقته. Dua hari Id yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, dan keduanya ya ada hubungannya dengan ya peristiwa syar'i. Idul Fitr itu ada hubungannya dengan intihar muslimin, selesainya kaum muslimin dari berpuasa di hari di bulan Ramadan. Sedangkan Idul Adha itu ada hubungannya dengan ikhtitami Ashri Dzul Hijjah, selesainya 10 hari Dzul Hijjah. Kemudian kenapa dikatakan sebagai Eid, hari Eid? Ya, kata muallif di sini, li'annahu ya'ud, dikarenakan hari tersebut senantiasa kembali, setiap tahunnya kembali. Wa yatakarrar, dan terus berulang. Tahun ini Eid, tahun depan juga akan datang hari Eid. Ya'ud, dia kembali dan terjadi berulang kali. Itulah sebab kenapa dikatakan sebagai hari Eid. Ya, di sini beliau mengatakan ada Idul Adha itu kaitannya dengan Ashr Dzul Hijjah, 10 hari di bulan Dzul Hijjah. Bulan Dzul Hijjah
jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengingat untuk kita semua, karena sekarang kita sudah berada di tanggal 27 Dzulqa'dah. Setelahnya insyaallah taala kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu adalah afdalu ayyamid dunya, sebaik-baik hari yang ada di dunia. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdal ayyamid dunya ayyamul 'ashr. Sebaik-baik hari yang ada di dunia itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Dzulhijjah kalau dari urutan bulan Hijriyah posisinya bulan keberapa ya sih, Inus? Berapa bulan Dzulhijjah? Nah, Abu Faiz, bulan keberapa bulan Dzulhijjah dalam urutan Hijriyah? Nah, bulan 12, bulan terakhir. Nah, siapa yang bisa menyebutkan urutan bulan Hijriyah? Yang pertama apa? Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, kemudian Jumadal Awal, ke-6 Jumadal Tsani ataupun Jumadal Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Nah, bulan yang dikenal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kemudian di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, apa aja bulan haram? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun mutawaliyan." Di antara bulan haram ada 3 yang berurutan. Yang pertama Dzulhijjah, berurutan Dzulhijjah, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu berurutan. Nah, sedangkan satu lagi Rajabul Mudhar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan yang kita berada sekarang yaitu Dzulqa'dah adalah di antara bulan haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Nah, jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan haram tersebut dengan bermaksiat kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Karena maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah dan bulan haram yang lainnya itu akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kebaikan. Nah, kebaikan, amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan haram itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, hanya sekedar mengingatkan agar nantinya kita betul-betul memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kesempatan yang Allah Jalla wa Ala berikan ketika Allah mudahkan nanti bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Nah, datang dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam
al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil 'ashr. Tidak ada hari yang amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan saleh yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, sekalipun jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'." Sekalipun orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seorang laki-laki yang dia keluar berjihad, membawa hartanya, membawa nyawanya, dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun, artinya dia mati syahid. Nah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memperbanyak istighfar di bulan, ya, hari-hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memperbanyak amalan saleh. Dan antara amalan saleh yang agung yang bisa kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah adalah berpuasa, bersedekah, terlebih lagi ya berkorban, menumpahkan darah ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Korban jemaah adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji kita. Allah ingin mengetes keimanan kita, kepatuhan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita untuk menumpahkan darah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban itu hanya setahun sekali. Sedangkan dalam setahun penuh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan. Nah, maka bagi yang mampu berkorban, jangan bermudah-mudahan untuk meninggalkan ibadah kurban. Ya, daging yang kita sembelih itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kalian. Adalah ketakwaan kita ketika kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, hukmuha ataupun hukmuhuma wa dalilu dzalik. Nah, hukum salat Id dan dalil berkaitan dengan salat Id. Qala majmu'ah min al-muallifin, salatul Id fardu kifayatin. Salat Id merupakan fardu kifayah. Idza qama biha al-ba'du saqata al-ithmu 'anil baqin. Kalau sudah ada yang mengerjakannya, menegakkannya, maka gugur dosa bagi yang lain yang tidak mengerjakannya. Itu definisi fardu kifayah. Nah, namun Allah taala alam, ya, berkaitan dengan hukum salat Id, ya, terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan fardu kifayah, dan ini pendapat dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala. Dan penulis kitab mazhabnya mazhab Imam Ahmad rahimahullah Hambali. Ada juga yang mengatakan sunnah muakkadah, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Malik. Namun Allah taala alam, di dalam masalah hukum salat Id, pendapat yang arjah dan aqrab dan yang sahih insyaallah adalah pendapat Abu Hanifah rahimahullah taala, yaitu wajib. Abu Hanifah rahimahullah taala mengatakan salat Id hukumnya wajib. Nah, dengan beberapa alasan ataupun beberapa dalil. Yang pertama, salat Id diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan asal dari perintah itu apa?
wajib. Dalam hadis ya Abu Umair bin Anas radhiyallahu taala anhu, kata beliau ataupun paman beliau, jaa rakban ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fashahidu annahum qad ra'aw al-hilal bil ams. Datang beberapa orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mempersaksikan bahwa mereka melihat hilal masuknya satu Syawal. Nah, kemudian fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuftiru wa an yaqdu wa idza asbahu an yaqdu ila al-musalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat di saat itu untuk berbuka agar tidak melanjutkan puasa Ramadan, dan agar besoknya mereka menuju musalla untuk menegakkan salat Id. Perintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan perintah itu menunjukkan wajib kecuali ada dalil yang memalingkan. Nah, sedangkan di sini tidak ada dalil yang memalingkan dari wajib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun beliau meninggalkan salat Id. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan untuk keluar melaksanakan salat Id. Bahkan perempuan yang dawatul khudur, yang kebiasaan mereka tertutup di rumahnya, dan juga perempuan yang haid diperintahkan untuk dikeluarkan. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Atiyah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala. Ummu Atiyah mengatakan, umirna ma'syaran nisa an nukhrija al-awatiqa wa dhawatil khudur wal huyyar. Ya, kami para perempuan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan para gadis dan juga dawatul khudur, perempuan-perempuan yang menetap di rumahnya, perempuan yang tertutup, mengurung diri di rumahnya, dan juga perempuan-perempuan yang haid. Nah, liyashhadna al-khair wa da'watal muslimin wa ya'tazilu al-huyyab al-musalla, agar mereka para perempuan menyaksikan kebaikan, menyaksikan dakwahnya kaum muslimin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang perempuan yang haid untuk menjauh dari tempat salat. Nah, bahkan perempuan yang haid diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikeluarkan. Dan ini menunjukkan salat Id hukumnya wajib. Nah, dan ini pendapat yang sahih, wallahu taala a'lam bis-shawab. Nah, kemudian kata alif, wa idza turikat minal kulli athimal jami', ketika ditinggalkan oleh seluruh kaum muslimin maka seluruh yang berdosa. Li'annaha min sya'airil Islam adh-dhahirah, dikarenakan salat Id merupakan syiar Islam yang terlihat, yang nampak. Nah, wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam dawama 'alaiha, dan juga dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakannya. Nah, tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu kali meninggalkan salat Id. Nah, wa kadzalika ashabuhu min ba'dih, itu juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau. Nah, waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biha hatta an-nisa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk melaksanakan salat Id, ya, hingga para perempuan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ma'ruf salat Id merupakan tempat perkumpulan. Ya, seharusnya perempuan itu disyariatkan untuk menjauh dari tempat perkumpulan para laki-laki. Tapi di dalam salat Id, ya, bahkan mereka diperintahkan untuk keluar di tempat perkumpulan, menunjukkan salat Id itu wajib. Nah,
Kemudian illa annahu amara al-huyyad bi'tizal al-musalla. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan yang sedang haid untuk menjauhi tempat salat. Nah, wa hadha mimma yadullu ala ahammiyatiha. Dan ini menunjukkan pentingnya salat Id wa 'azimi fadliha, dan besarnya keutamaan salat Id. Liannaha idza amara biha an-nisa ma'a annahunna lasna min ahli al-ijtima' farrijalu min babil awla. Nah, karena kan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para perempuan dalam keadaan para perempuan tersebut mereka bukanlah golongan yang yang dianjurkan untuk berkumpul di tempat perkumpulan. Nah, maka salat Id itu min babil aula dikerjakan oleh para laki-laki. Nah, perempuan saja diperintahkan, apalagi laki-laki. Nah, wa min ahli al-ilmi man yuqawwi kaunaha fardhu 'ain. Dan ada di antara ahlul ilm yang menguatkan bahwasanya salat Id hukumnya fardhu 'ain. Telah kita sebutkan. Kemudian al-mas'alatu tsaniyatu syurutuha. Permasalahan yang kedua, syarat salat Id. Nah, wa min ahammi syurutiha dukhulul waqt. Dan di antara syarat yang sangat penting berkaitan dengan syarat salat Id itu adalah masuk waktu. Nah, harus dikerjakan ketika sudah masuk waktu. Dan kapan masuk waktu salatul Id akan dijelaskan oleh muallif rahimahullah taala setelahnya insyaallah. Itu yang pertama, masuk waktu. Kemudian wa wujudul adadil mu'tabar, memenuhi jumlah yang teranggap. Nah, jadi berapa jumlah jamaah salat Id? Di sini. Dalam pelajaran dan tulis catat. Nah, ilmu itu sesuatu yang mulia. Kita harus ihtiram dengan ilmu. Nah, banyakkan orang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu, bisa jadi sebabnya tidak ihtiram dengan ilmu. Nah, ilmu adalah sesuatu yang mulia. Allah muliakan ilmu. Kita juga wajib memuliakan ilmu. Nah, walaupun tidak diperintahkan untuk berlebihan terhadap orang yang menyampaikan ilmu. Nah, jelas ya. Kemudian terpenuhi jumlah jamaah yang teranggap. Nah, namun wallahu taala alam, yang sahih di dalam salat Id tidak disyaratkan adanya jumlah tertentu. Ini merupakan pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan jumlah mu'tabar, jumlah yang teranggap di dalam salat Id. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan juga pendapat jumhur ulama. Sebagian mengatakan minimal 3 orang. Satu khatibnya, 2 lagi imam. Nah, 2 lagi imam. Satu khatibnya, 2 lagi makmum. Imam, 2 makmum, dan khatib. Nah, sebagian mengatakan 40. Nah, namun pendapat yang sahih kita katakan tidak ada penentuan jumlah yang tertentu. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian wal istitan. Apa itu istitan? Dilakukan oleh orang yang punya tempat tinggal ataupun muqim. Nah, jelas ya? Fala tajuzu qabla waqtiha. Maka tidak boleh salat Id itu dilakukan sebelum masuk waktunya.
Wala tajuzu fi aqalli min 3 ashkhas, dan tidak boleh dilakukan oleh kurang dari 3 orang. Itu menurut pendapat, antaranya pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Namun kita katakan yang sahih tidak ada penentuan jumlah tertentu. Nah, wala tajibu 'alal musafir ghairal mustawtin. Nah, dan tidak diwajibkan bagi musafir yang tidak menetap di suatu tempat. Tidak diwajibkan bagi musafir yang tidak mempunyai tempat tinggal ataupun tidak menetap di suatu tempat. Nah, jelas ya? Kemudian masalah berikutnya, al-mas'alatu tsalitsa al-mawadhi' allati tusalla fiha. Tempat yang digunakan untuk melaksanakan salat Id. Nah, ini pentingnya. Yusannu an tusalla fi as-sahra kharijul bunyan atau kharijal bunyan. Dianjurkan agar salat Id itu ditegakkan di sahra. Sahra itu tanah lapang, ya, tanah lapang, dan di luar bangunan. Nah, di tanah lapang di luar bangunan. Li hadits Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Abu Sa'id, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitr wal adha ila al musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di hari Idul Fitri dan di hari Idul Adha untuk melaksanakan salat di musalla. Musalla itu bukan berarti musalla yang kita namakan pada hari ini, ya, tapi musalla yang diinginkan di sini adalah musalla tempat salat, ya, di tempat yang lapang. Ya, bahasa kita apa? Lapangan atau tanah lapang. Nah, wal qasdu min dzalika wallahu ta'ala a'lam izharu hadhihi asy-syairah, dan tujuannya kenapa dianjurkan untuk dilaksanakan di tanah lapang, wallahu ta'ala a'lam, agar syiar Id ini lebih nampak, nah, lebih jelas. Nah, wa ibraziha wa yajuzu salatuha fil masjidil jami', dan juga diperbolehkan dilaksanakan di masjid yang ditegakkan di dalamnya salat Jumat. Masjid Jami', masjid agung, ya, masjid besar. Dan anjuran yang mengatakan salat Id itu ahsannya ditegakkan di musalla tanah lapang, ini merupakan pendapat jumhur ulama, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Malik rahimahullah, juga Imam Abu Hanifah, ya, diselisihi oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau Imam Syafi'i kata beliau itu ahsannya salat Id dikerjakan di masjid. Ya, beliau berdalilkan bahwasanya masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi, ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjid. Ya, tapi pendapat jumhur itu lebih sahih. Mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaan beliau melaksanakan salat Id di musalla, di tanah lapang. Nabi punya masjid apa enggak? Punya, tapi tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Ya, kalau Imam Syafi'i mengatakan ahsan di masjid kalau kalau masjidnya luas, cukup untuk jamaah, nah, cukup untuk kaum muslimin. Jelas ya? Nah, dan juga di sini diperbolehkan untuk salat di masjid jami'. Nah, min udhrin, karena ada udzur, kal matar, seperti hujan, warrih syadid, atau ketika ada angin yang kencang. Nah, wa nahwi dzalik, dan semisal dengannya. Nah,
dari udzur-udzur yang lain. Jelas ya? Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan di dalam agama ini sesuatu yang memberatkan hamba. Inna din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Nah, bahkan ya ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, namun hadisnya dhaif. Ya. Kata Abu Hurairah, asabahum al-matar. Ya, pernah suatu hari ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Id ya mereka tertimpa hujan. Ya, turun hujan di hari Id. Nah, kemudian fa shalla bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Salat al-Id fi masjid. Nah, fa shalla bihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-Id fil masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat Id bersama para sahabat di masjid. Karena apa? Karena ada udzur, hujan. Nah, makanya Nabi mengerjakan di masjid. Wa illa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam melaksanakan salat Id beliau laksanakan di musalla. Nah, kalau kita di sini Abu Abdullah kebanyakannya di musalla atau di masjid di Takengan ini. Abangan ya. Nah, ahsan. Artinya mereka enggak mengambil pendapat Imam Syafi'i di sini. Nah, lapangannya lapangan masjid. Nah. Kemudian masalah berikutnya ya kita akhiri dengan yang satu ini karena sudah dekat waktu sholat. Al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, waktuha. Waktu kapan dilaksanakan sholat Id. Wa waqtuha ka salati ad-duha ba'da irtifa'i asy-syamsi qadra rumhin ila waqti az-zawal. Waktu ya dikerjakannya sholat Id adalah seperti waktu mengerjakan sholat duha. Waktu duha jam berapa kira-kira? Jam 7-an. Jam 7-an awal waktu syuruk, setelahnya waktu duha. Sekitar jam 6:30. Nah, jam 6:30 atau jam 7. Nah. Setelah irtifa' asy-syams, matahari itu meninggi, qadra rumhin, ya meninggi seukuran tombak menurut pandangan kita. Kalau kita melihat ke arah matahari itu di waktu duha itu kira-kira ya dari pandangan kita itu seperti panjang tombak. Nah, ila waktu zawal, sampai masuknya waktu zawal, ketika matahari tergelincir. Ya, kapan waktu zawal? Sebelum zuhur kira-kira 10 ataupun 15 menit. Itu sudah masuk waktu zawal. Itu waktu salat Id. Nah, apa faedah yang bisa kita ambil di sini? Ya, faedah kita mengetahui awal waktu dan akhir waktu salat Id. Ya, tiba-tiba qadarullah misalkan ada yang menyaksikan hilal sudah masuk ya sekitar jam 11-an misalkan. Sudah masuk hilal Syawal. Di saat itu kita masih berpuasa ya karena kita belum melihat hilal. Nah, di saat itu kita berbuka dan boleh kita mengerjakan sholat Id karena masih ada waktu. Namun kalau ya kabar datangnya hilal itu disampaikan ketika keluar waktu zawal di pertengahan hari misalkan jam 1 jam 2, maka kita harus berbuka dan menunggu esok hari untuk salat Id. Nah, jelas ya, itu faedahnya kita mengetahui awal dan akhir waktu salatul Id. Nah,
Li'annahu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu kanu yusallunaha ba'da irtifa'i syam. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga khulafa'ur rasyidin, ya, mereka melaksanakan salat Id setelah matahari meninggi. Nah, seukuran tombak. Walianna ma qabla irtifa'i syam waqtan nahi. Dikarenakan sebelum meningginya matahari, ya, itu adalah waktu terlarang untuk sholat. Nah, jelas ya. Setelah sholat subuh dilarang melaksanakan sholat hingga apa? Hingga terbitnya matahari seukuran tombak. Kalau belum terbitnya matahari, itu dilarang sholat dari setelah subuh. Nah, kecuali apa? Sholat apa? Muqayyad, sunnah muqayyad, seperti tahiyatul masjid, dikecualikan. Nah, wa yusannu ta'jilul adha, dan dianjurkan untuk mempercepat salat Idul Adha fi awal waktiha, di awal waktunya. Nah, wa ta'khirul fitr li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dianjurkan untuk mengundur waktu apa? Waktu melaksanakan salat Idul Fitri. Nah, apa alasannya? Lianna an-nasa fi hajatin ila ta'jilil adha li dhabhil adahi. Dikarenakan, ya, hikmah dianjurkan mempercepat, ya, waktu salatu Idul Adha itu dikarenakan agar manusia bersegera menyembelih hewan kurban itu di hari Id. Ya, dianjurkan untuk dipercepat di awal waktunya. Dan apa hikmahnya anjuran mundur waktu salat Idul Fitr? Kata musannif di sini, wa hum fi hajatin ila imtidadi waqti salatil fitr liyattasi' li ada'i zakatil fitr. Itu agar, ya, ada waktu yang luas bagi kaum muslimin membagi zakat fitrah. Nah, dikarenakan akhir waktu menunaikan zakat fitrah itu kapan? Sebelum ditegakkan salat Id. Ya, adapun setelah ditegakkan salat Id, ya, tidak teranggap. Nah, jelas ya, itu di antara hikmahnya. Nah. Kemudian al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, sifatuha wa ma yuqra'u fiha, tata cara salat Id dan apa yang dibaca di dalamnya. Nah, masih ada waktu ya. Habis. Insyaallah ta'ala, ya, kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Di dalam sifat salat Id ini insyaallah kita akan menyinggung apa hukum takbirah az-zaidah, ya, 7 takbir ataupun 5 takbir di rakaat yang kedua. Terus apakah dianjurkan untuk membaca zikir ataupun tidak di antara takbir tersebut. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Ya, ada pertanyaan yang mau ditanyakan mungkin kalau belum jelas, nah, iskal sebelum kita tutup majelis kita. Ada ya? Jelas insyaallah ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.